Anda masih bersama kami di program Tiga Radio Republik Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi kali ini hadir untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Arga Saputra. Kasus COVID-19 di India tidak hanya merenggut nyawa warga India pendengar dan juga pemirsa RRI Net, bahwa Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Ferdy Nico Yohanes Piai, juga meninggal karena terinfeksi COVID-19. Almarhum Ferdy Nico Yohanes Piai meninggal dunia pada usia 47 tahun, dan kabar almarhum meninggal terkait dari COVID-19 juga dikonfirmasi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faizasyah pada Rabu 26 Mei 2021. Pasca meninggalnya atau wafatnya Wakil Duta Besar Republik Indonesia di India akibat COVID-19, lantas bagaimana nasib warga negara Indonesia di India? Kita akan selanjutnya berbincang bersama dengan WNI di India, Rois Tanvidsyah, PCINU India, sekaligus mahasiswa Master of Social Work di Mumbai University, Ahmad Mujtaba. Assalamualaikum, selamat pagi waktu tanah air, Mas Ahmad Mujtaba. Selamat pagi waktu India. Kabar baik hari ini Mas Ahmad, sehat ya? Alhamdulillah, untuk saat ini kami baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izinkan saya Mas Ahmad mengucapkan berduka cita atas wafatnya Bapak Ferdy Nico Yohanes Piai, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk India ya Mas Ahmad ya. Oke, terima kasih atas ucapan bela sungkawanya. Mas Ahmad, kalau kita lihat pasca beliau meninggal ya, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2021 dan dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Rabu 26 Mei 2021, bagaimana situasi di KBRI, utamanya dalam pelayanan terhadap warga negara Indonesia, Mas, pasca meninggalnya beliau ini? Baik, Alhamdulillah untuk saat ini perwakilan RI, baik KBRI New Delhi maupun juga KJRI Mumbai, untuk pelayanannya tetap sebagaimana biasa meskipun beberapa waktu yang lalu Wakil Duta Besar Republik Indonesia New Delhi wafat karena terkena COVID-19. Alhamdulillah untuk pelayanan tetap sebagaimana biasa, bahkan beberapa waktu yang lalu untuk pelayanan baik kepada WNI, terutama kepada teman-teman PPI, teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di India, setiap waktu kami selalu secara intensif berkomunikasi, baik dari KBRI New Delhi maupun KJRI Mumbai, terus memantau perkembangan WNI, kondisi teman-teman semuanya tetap dipantau, dan Alhamdulillah kami cukup mendapatkan pelayanan yang terbaik dari KBRI maupun KJRI. Itu beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan sembako, kemudian juga berupa vitamin kepada teman-teman WNI maupun mahasiswa yang sedang belajar di India. Oke. Nah, lantas kalau kita berbincang bagaimana nasib teman-teman warga negara Indonesia di India, khususnya para teman-teman pelajar di India begitu ya, pasca meninggalnya beliau, hal ini kemudian ada peningkatan intensitas pemantauan, lantas ke depan apa yang akan kemudian rekan-rekan ini inginkan begitu Mas Ahmad? Ya, untuk saat ini memang lebih diintensifkan lagi untuk himbauan dari KBRI maupun KJRI untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan COVID-19. Kemudian juga teman-teman dihimbau kalau tidak ada keperluan yang cukup mendesak, dianjurkan untuk tidak keluar seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu memang untuk warga WNI kita di India itu ada yang terkena kasus kumulatifnya, itu ada 61 kasus yang sudah sembuh, alhamdulillah sudah 49 orang. Ada juga yang meninggal dunia, itu ada 3 orang. Salah satunya itu Wakil Dubes Republik Indonesia di New Delhi. Kemudian yang dirawat saat ini ada 9 orang. Tapi sejauh ini alhamdulillah keadaan kami tenang, tetap aman, tetap sebagaimana biasa. Cuman lebih kita betul-betul jaga mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Baik, 9 orang warga negara Indonesia saat ini terkonfirmasi positif COVID-19, sedang melakukan perawatan. Mudah-mudahan kondisinya semakin hari kian membaik begitu ya, Mas Ahmad ya? Baik, iya. Ke depan ini lantas... juga mohon doanya kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk WNI yang ada di India. Amin, amin, rabbal alamin. Mas Ahmad, lantas ke depan bagaimana ini Mas? Mungkin keinginan dari warga negara Indonesia di India, khususnya teman-teman PPI ya, Persatuan Pelajar di
India begitu. Ada keinginan untuk dievakuasi, keinginan untuk dapat dipulangkan ke Indonesia atau seperti apa ini, Mas? Sebetulnya untuk dari teman-teman PPI sendiri saat ini menginginkan bahwa mungkin lebih kepada perhatian dari KBRI maupun KJRI Mumbai untuk senantiasa menjaga komunikasi. Kemudian untuk saat ini juga kami dianjurkan untuk mahasiswa yang umur 18 ke atas itu untuk mendaftar Kowin, yaitu semacam aplikasi untuk mendapatkan slot vaksin seperti itu. Baik. Jadi untuk pertanggal saat ini 29 Mei dari bulan Januari hingga saat ini masyarakat India yang sudah divaksin itu kurang lebih 221 juta masyarakat India, kurang lebih 2,3% dari populasi 1,3 miliar masyarakat India yang sudah divaksin seperti itu. Artinya saat ini terbuka kesempatan ya bagi warga di luar India untuk dilakukan vaksinasi. Untuk pendataan yang kemudian dilakukan ini, Mas, khusus pada mahasiswa yang di atas usia 18 tahun untuk mendapat slot vaksinasi, ini prosesnya seperti apa, Mas Ahmad? Prosesnya kita mendaftar sesuai dengan otoritas pemerintah setempat di negara bagian masing-masing. Jadi ada aplikasi, itu nama aplikasinya adalah Kowin. Jadi kita mendaftar, kemudian nanti akan diproses oleh tim medis untuk kira-kira kapan untuk bisa divaksinnya, itu nanti sudah akan dapat slot untuk divaksin seperti itu. Sementara warga negara Indonesia sudah ada yang mendapatkan vaksin dari otoritas kesehatan India, Mas Ahmad, sejauh ini? Sudah, alhamdulillah beberapa teman-teman mahasiswa ada sebagian yang sudah vaksin, mendaftar dan sudah divaksin. Untuk KBRI maupun KJRI alhamdulillah sudah divaksin seperti itu. Untuk teman-teman ada sebagian memang tidak mau divaksin seperti itu. Sebagian juga ada yang berkomitmen divaksin seperti itu. Artinya di sini alhamdulillah begitu ya, kita harus apresiasi bahwa kemudian terbuka peluang bagi teman-teman warga negara Indonesia khususnya yang tinggal di India untuk mendapatkan vaksinasi ya. Oleh karena itu dalam kondisi ini teman-teman warga negara Indonesia yang berada di India juga masih kemudian memilih untuk tinggal di India begitu ya, Mas Ahmad ya. Betul, dan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini khususnya di ibu kota New Delhi itu sudah berada di angka ke-7. Cuman untuk kasus tertingginya tetap di negara bagian Maharashtra, di kami, di Mumbai seperti itu. Kemudian angka kedua itu di negara bagian Karnataka, disusul Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, dan kemudian Delhi berada di urutan ke-7. Untuk penanganannya cukup baik. Dan perkembangan saat ini juga alhamdulillah cukup baik seperti itu penanganannya. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih baik lagi seperti penanganan pada COVID-19 gelombang pertama seperti itu. Untuk gelombang pertama itu cukup baik sekali penanganan pemerintah India. Baik, artinya dengan kondisi yang membaik, penanganan juga ada perkembangan yang juga positif, begitu ya. Artinya warga negara Indonesia tidak kemudian khawatir begitu ya, Mas ya, akan kondisi kondisi bagaimana kesehatan utamanya yang berada di India begitu ya, Mas Ahmad. Sementara Mumbai begitu, Mas Ahmad, seperti Anda gambarkan menjadi wilayah yang kemudian juga cukup banyak begitu perkembangan kasus COVID-19-nya, kegiatan sosial, kemudian kegiatan pendidikan, aktivitas ekonomi, dan juga bisnis di sana seperti apa, Mas? Berhenti secara total atau bagaimana, Mas Ahmad? Untuk saat ini, khusus di Mumbai, negara bagian Maharashtra sendiri, untuk pengetatan peraturan itu diperpanjang hingga akhir Juni. Jadi untuk di India, di negara bagian masing-masing itu biasanya kebijakannya berbeda-beda. Itu tergantung zona merah. Karena di Mumbai ini cukup tinggi, sehingga masyarakat pemerintah Maharashtra itu mengambil kebijakan untuk diperpanjang. Dan untuk aktivitas pendidikan ya tetap online seperti itu. Kami sendiri karena juga mahasiswa akhir tetap perkuliahan juga tetap dilakukan secara online. Bahkan ujian pun akan dilakukan secara online seperti itu. Oke. Pengetatan aktivitasnya ini seperti apa, Mas? Boleh digambarkan? Untuk saat ini kami hanya diperbolehkan itu beraktivitas dari selama seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat itu kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Setelah itu semuanya wajib tutup toko-toko kecuali bagian sektor esensial seperti rumah sakit, kemudian juga apotek,
itu 24 jam. Untuk selain itu wajib tutup seperti itu. Oke. Jadi untuk dari pagi itu ada kesempatan mungkin mau belanja sembako, kemudian mau beli apa itu diperbolehkan. Jadi hanya terbatas. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu itu lockdown secara total. Jadi semuanya tutup, tidak ada aktivitas seperti itu. Oke. Nah, di tengah suasana pengetatan ini, Mas, sejumlah kebutuhan pokok atau komoditas kebutuhan sehari-hari, bagaimana ini Mas Ahmad Mujtaba dan juga teman-teman memenuhinya? Ada kelangkaan ataupun kemudian adakah kesulitan untuk menemui begitu ya atau mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini, Mas Ahmad? Sejauh ini alhamdulillah kalau di Mumbai sendiri semuanya ada. Jadi sudah pasar itu buka, jadi dari jam 7 sampai jam 12 tengah hari gitu. Jadi mau belanja apa saja, semua kebutuhan itu sudah tersedia. Cuman persoalannya itu waktunya terbatas. Jadi karena di India sebetulnya kalau sebelum lockdown itu orang India itu bekerja dimulai dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Jadi awal aktivitas orang India itu pada umumnya dimulai dari jam 10 dan jam 11. Biasanya kalau masyarakat India jam 8-9 itu masih tidur. Karena ada COVID, jadi pagi-pagi harus bangun seperti itu. Kalau nggak bangun jadi nggak dapat belanja sembako seperti itu. Oke, ada penyesuaian begitu ya aktivitas warga. Betul, karena aktivitas di luar rumah hanya difasilitasi dan diizinkan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 7 hingga 12 siang begitu ya Mas Ahmad. Betul. Sementara pada akhir pekan Sabtu Minggu bagaimana ini Mas? Jadi untuk akhir pekan itu kita memang tidak kemana-mana, jadi tinggal di rumah saja. Pemerintah juga menganjurkan jangan kemana-mana gitu untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Baik, masyarakat India sendiri begitu Mas Ahmad terkait dari pengetatan ini bagaimana tingkat kedisiplinan mereka dalam menjalankan protokol kesehatan ya Mas? Untuk saat ini karena beberapa waktu yang lalu apa yang terjadi di Sungai Gangga itu cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga buat khususnya masyarakat India bahwa corona ini bukan masalah remeh, jadi betul-betul serius. Alhamdulillah untuk saat ini betul-betul masyarakat sudah mulai menyadari sendiri bahwa untuk protokol kesehatan itu betul-betul dipatuhi betul dari menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak. Untuk saat ini sudah alhamdulillah kesadaran masyarakat itu sudah mulai terbentuk dengan sendirinya tanpa pengawasan lagi dari pemerintah. Untuk sebelumnya memang telah divaksin, kemudian juga karena Menteri Kesehatan India itu mengumumkan bahwa COVID-19 akan segera selesai, sehingga masyarakat yang divaksin itu sudah mulai dengan percaya diri, sudah tidak menjaga social distance, kemudian sudah melepas masker seperti itu. Baru kemudian ketika gelombang kedua meledak itu masyarakat India itu baru sadar bahwa kasus ini kemungkinan besar akan berlanjut lagi seperti itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini juga pemerintah sudah antisipasi gelombang ketiga ini, menjaga supaya tidak terjadi lagi gelombang ketiga. Baik. Untuk saat ini. Di awal-awal kasus kan di India kita tahu betapa kemudian sangat tegasnya begitu ya aparat penegak hukum dalam proses mengawasi kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Saat ini kondisinya bagaimana Mas Ahmad? Untuk saat ini untuk pengetatannya memang lebih diperketat lagi, cuman masyarakat sudah mulai paham, jadi tidak seperti tahun 2020 lalu awal-awal di lockdown. Jadi untuk tahun lalu itu memang ada masyarakat India khususnya masyarakat Muslim yang sholat Jumat pada waktu itu dan sosialisasinya itu dari pemerintah masih belum merata. Jadi yang sholat itu dipukulin oleh petugas. Mungkin itu sudah viral juga di beberapa media Indonesia seperti itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah masyarakat sudah mudah mengerti dan bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19. Baik, fasilitas kesehatan Mas Ahmad khususnya di Mumbai bagaimana nih? Layanan rumah sakit terkait dari ketersediaan obat, kemudian yang dikeluhkan dan juga sempat sampaikan begitu keterbatasan ventilator atau alat kemudian pemberian tabung oksigen begitu. Saat ini kondisinya bagaimana Mas khususnya di Mumbai? Khusus di Mumbai, alhamdulillah untuk saat ini mulai lebih baik dari awal-awal meledaknya COVID-19 gelombang kedua. Dan juga alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi menyumbangkan banyaklah kepada pemerintah India, juga dari beberapa negara, baik dari Arab Saudi, Amerika, dan juga dari Inggris juga memberikan sumbangan vaksin, kemudian juga ada
beberapa alat-alat medis yang lain, dan untuk saat ini memang sudah lebih baik lah, bisa dikatakan lebih baik. Memang awal-awal itu karena meledak jadi rumah sakit overload seperti itu. Tapi untuk saat ini sudah mulai membaik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin hari semakin membaik begitu ya Mas Ahmad ya. Dan kondisi di India juga sudah kemudian kita bisa pastikan untuk kondusif. Nah, Mas Ahmad, kalau kita kembali kepada kondisi warga negara Indonesia di sana, pemantauan sejauh ini yang dilakukan KBRI dan juga KJRI di masing-masing wilayah, seperti apa? Apa yang kemudian dipastikan dan juga dipastikan, make sure gitu, kondisi warga negara Indonesia ini dalam kondisi yang aman begitu. Bagaimana proses pemantauannya, Mas? Baik. Jadi untuk saat ini biasanya dikontak satu persatu, kadang-kadang melalui ketua PPI di wilayah masing-masing seperti itu. Jadi bahkan untuk beberapa waktu yang lalu kami dikontak satu persatu mahasiswa Indonesia. Saat ini PPI yang belajar di India itu kurang lebih ada 150-an orang, 150 pelajar lebih seperti itu. Jadi kami dikontak. Ditanyakan bagaimana kondisinya sehat, kemudian bagaimana pendidikannya, semuanya ditanyakan. Alhamdulillah untuk pelayanan perwakilan RI, KBRI, dan KJRI cukup baik kepada kami untuk saat ini, dan insya Allah untuk yang di masa yang akan datang, alhamdulillah cukup baik sekali. Baik, selain pemantauan yang intensif begitu, kemudian ada bantuan-bantuan khusus tidak Mas yang disampaikan mungkin atau yang diberikan kepada teman-teman khususnya PPI begitu yang ada di India? Iya, beberapa waktu yang lalu kami mungkin perlu sebutkan juga di tahun 2020 kemarin kami dapat santunan dari KBRI, teman-teman, juga KJRI seperti itu. Baik sembako maupun uang seperti itu. Kami dapat santunan dari perwakilan RI. Untuk tahun ini kami juga mendapatkan santunan berupa sembako, kemudian juga vitamin yang bisa meningkatkan imunitas teman-teman PPI. Semuanya dapat. Untuk wilayah kerja Mumbai yang memberikan adalah KJRI, untuk wilayah Delhi, Uttar Pradesh itu bagian KBRI New Delhi seperti itu. Semuanya memperoleh pelayanan yang baik. Baik. Alhamdulillah. Sementara dari teman-teman PPI sendiri Mas, saling untuk kemudian menguatkan di situasi yang sulit ini kan juga saling pasti support begitu ya, satu sama lain begitu. Betul sekali. Kita saling support satu sama lain, teman-teman PPI yang ada di India. Baik, kepada keluarga mungkin yang di Indonesia begitu Mas Ahmad, mungkin kan juga ada kekhawatiran ya melihat kondisi India yang saat ini disebut sebagai tsunami COVID-19 begitu. Komunikasi Anda dan juga teman-teman bersama keluarga seperti apa ini Mas, untuk meyakinkan kondisi Anda dan juga teman-teman ini dalam keadaan yang baik begitu Mas? Ya, untuk saat ini Alhamdulillah teman-teman juga intensif berkomunikasi dengan keluarga, orang tua yang ada di tanah air, khususnya teman-teman PPI seperti itu. Ya mungkin setiap 3 hari sekali terus juga menghimbau. Memang awal-awal ada kekhawatiran dari orang tua PPI terkait dengan kondisi. Memang ada beberapa mahasiswa yang memilih pulang ke Indonesia lewat jalur repatriasi. Karena untuk saat ini memang belum ada penerbangan yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk dari India ke Indonesia maupun dari Indonesia ke India seperti itu. Dan rata-rata teman-teman yang pulang ke Indonesia ini sudah susah balik ke India seperti itu. Karena memang peraturan ini sangat ketat sekali. Oke. Ketika ada kesempatan untuk pulang, teman-teman ini memilih untuk pulang ke Indonesia atau tetap tinggal di India untuk saat-saat ini, Mas? Sebagian ada yang memilih pulang karena perkuliahan dilakukan secara online. Ada sebagian memang mau fokus belajar seperti itu. Untuk kami sendiri, kami pribadi, di sini memilih untuk fokus belajar seperti itu. Karena kalau pulang ke tanah air itu mungkin konsentrasinya sudah mulai kemana-mana seperti itu. Jadi kami pribadi untuk memilih tidak pulang dan fokus kepada pendidikan karena juga sudah semester akhir seperti itu. Jadi sebagian besar khususnya teman-teman di Persatuan Pelajar Indonesia di India untuk memilih tetap tinggal di India karena dari hari ke hari kondisi kesehatan ataupun kemudian penanganan COVID-19-nya juga sudah semakin membaik begitu ya. Mas Ahmad ya, dari KBRI dan juga KJRI pasca wafatnya Bapak Wakil Dubes pun terus melakukan intensitas pemantauan sehingga ini yang kemudian merasa kondisi yang aman untuk teman-teman tetap berada di India begitu ya Mas Ahmad ya. Betul. Baik, mudah-mudahan tetap aman, mudah-mudahan tetap sehat Mas Ahmad bersama teman-teman
PPI di India, khususnya warga negara Amin, Indonesia amin. di India ya. Tetap sehat, mudah-mudahan 9 orang yang masih dalam proses perawatan nanti juga mudah-mudahan segera kabarnya kita dapat informasi perkembangan yang positif ya Mas ya, bisa mudah-mudahan lekas sembuh terkait dari hal tersebut. Amin, amin, amin. Mas Ahmad, terima kasih sudah bersama Pro 3 pagi hari ini Mas. Sama-sama. Salam saya untuk teman-teman PPI di India ya Mas Ahmad ya. Baik, baik. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap aman, stay safe dan juga stay healthy di India. Terima kasih Mas Ahmad. Lain waktu kita jumpa kembali untuk bincang-bincang bersama dengan Pro 3 RRI ya Mas ya. Terima kasih. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan warga negara Indonesia di India, Rois Tanvidsyah PCINU India, sekaligus mahasiswa Master of Social Work di Mumbai University, Ahmad Mujtaba. Kita berbincang masalah bagaimana keadaan dan juga kondisi nasib warga negara Indonesia di India pasca wafatnya Wakil Duta Besar Republik Indonesia di India akibat COVID-19. Tetaplah bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia.